penyakit pada sistem reproduksi itu dapat disebabkan oleh virus maupun oleh bakteri. Nah, penyakit yang menyerang di sistem reproduksi berarti dinamakan dengan penyakit sistem reproduksi. Nah, ini biasanya penyakitnya karena memang dari faktor genetik ataupun bisa melalui penularan. Atau maupun kalian misalkan gaya hidupnya juga tidak bagus, itu juga bisa. Oke, sebelumnya kan sudah dikasih tugas tuh suruh mencari macam-macam dari sistem reproduksi, ya, gangguan dari sistem reproduksi. Oke, dimulai dari siapa dulu nih yang mau maju? Bukan maju dah. Satu, iya satu-satu. Jadi berdiri di bangkunya sendiri, perkenalkan namanya siapa? Mana? Yang mau. Tengah lagi di gue jadi ini nak kau dah. Menang jalan. Produksi pada apa pria atau wanita? Penyakit, dua-duanya kak. Pada pria atau wanita? Satu Dua-dua, aja. ini dua-duanya penyakit itu gonorrea. Oh, gonorrhea. Ya gonorrea. Kan bisa dua-duanya kak. Ye. Langsung kak. Ada gonore, ada gonorea. Gonorea. Iya. Gonorrea gitu. Gonorea. Ya. Yang kencing nanah apa yang anu? Iya, kencingkan kak. Gonorea bukan Oh, gonorea. gonorrea. Kalau gonorrhea itu bukan kencing nanah. Oke. Gonorrhea itu biasanya terjadi ketika di bagian seperti bagian mata. Iya. Itu namanya gonorrhea. Kalau gonore itu kencing nanah. Ya. Gonorrhea. Apa yang Cekalan. Coba jelasin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat, bisa dipanggil Hidayat. Saya ini ingin menjelaskan sedikit tentang penyakit gonorrea. Penyakit gonorrea adalah infeksi disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ada pada laki-laki antara mana gasal dan terlihat atau buang air kecil. Dan sedangkan gejala pada wanita yaitu bagian besar 60-80% tidak ada gejala atau keluar nanas sampai akar. Nanti PPT-nya saya kirim ya. Saya kemarin. Iya. Oh iya. Oke, intinya infeksi vagina, namanya infeksi ya. Ini secara garis besar ya, infeksi vagina itu biasanya radang. Nah, gangguan menstruasi ini yang perlu kalian ketahui. Dalam gangguan menstruasi itu ada dua. Ada A minor primer sama A minor sekunder. Kalau A minor primer itu tidak terjadi menstruasi selama 17 tahun. Yang A minor primer itu tidak terjadi menstruasi selama 17 tahun. Tapi bukan Normal. Kalau A minor sekunder itu tidak terjadi menstruasi selama 3 sampai 6 bulan. Nah, jadi kalau misalkan ya kalian ngerasa nih selama 3 bulan atau sampai 6 bulan kok nggak terjadi menstruasi, silakan kalian cek ke dokter. Gitu. Ini sampai sekarang. Nah, takutnya cewek ini ya, takutnya kalian itu terjadi ya di gangguan siklus menstruasi. Tapi sebenarnya banyak orang yang terkena ini siklus menstruasi yang A minor primer. Apa ya, maksudnya ada memang di tetangganya saya itu terkena A minor primer. Dia memang mulai dari awal sampai dia kelas 12 nggak menstruasi. Ketika dia masuk kuliah baru menstruasi. Nah, ketika dia maksudnya dia maksudnya istilahnya dia periksa gitu ya di kandungan, ternyata normal saja gitu loh. Karena hal itu memang hal yang normal seperti itu. Nah, jadi kan karena kan banyak orang yang berspektif seperti ini. Kalau misalkan ya nggak hamil, maksudnya nggak menstruasi ya, menstruasi itu kadang hamil gitu kan ya. Nah, takutnya gitu, padahal nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Atau nggak menstruasi takutnya dia
misalkan kalian misal ya, saya juga pernah nggak teratur haid, kadang 3 bulan sekali, kadang pernah 6 bulan sekali gitu. Nah kakak saya, bukan kakak jauh ya, kakak jauh, 1 bulan tidak masalah. Maksudnya kalau misalkan ya telat 3 bulan ataupun 6 bulan itu patut diperiksakan. Saya dulu telat 6 bulan, telat 6 bulan sekali, 6 bulan sekali saya baru haid. Jadi saya kontrolkan ya, kontrol ternyata tidak normal gitu. Nggak ada normal, istilahnya nggak ada, ya ini hanya gangguan saja, tapi ini normal. Jadi ya ada obat, maksudnya ada obatnya kayak terapi dan lain sebagainya. Terapinya apa? Boleh stres. Kalian ngebayang nggak sih ketika kalian stres itu pasti kalian nggak pernah menstruasi gitu. Coba kalau misalkan kalian udah bayangin ya, misal kalian menstruasi gitu kan ya. Terus habis itu nggak mari-mari, apa nggak ada sholat gitu kan. Terus habis itu nggak dikasih menstruasi selama 1 bulan, stres juga kan gitu. Salah gitu kalau salah gitu. Boleh nanya apa? Nah di buku tuh ada yang namanya ambiguous genitalia, itu organ kelamin darah. Oh kalian tahu waria? Nah kalian tahu waria? Iya. Itu waria itu punya 2 kelamin. Oh itu sini kan ada. Oh iya. Jadi sebenarnya ini juga pernah saya bahas, unik. Jadi orang waria itu sebenarnya punya 2 kelamin. Jadi punya kelamin perempuan sama kelamin jantan, tapi dia nggak bisa menggulani. Nggak bisa. Waria itu gimana itu? Bukan, itu biasanya disfungsi dari maksudnya dari sejak lahir. Kelainan. Jadi ketika kelainan gitu. Ini 2. Itu merupakan kelainan ya. Jadi itu sebenarnya bisa. Kalau tetanggaku dulu ada memang dia maksudnya punya 2 kelamin. Apa? Jadi Seleranya. punya kelamin. Jadi bisa dilihat dari sikapnya, ketika dia jalan itu seperti perempuan tapi suaranya laki. Tapi dia memang badannya cowok. Badannya cowok tapi jalannya kayak cewek. Kalian tahu geng? Kalau geng itu kan karena hormon testosteronnya kan yang kurang. Nah, kalau tetangga saya itu ya dia macam cowok gitu ya, cowok tapi jalannya kayak cewek gitu. Terus suaranya cowok. Akhirnya karena apa ya, maksudnya karena dia kayak misalnya nanti kan mau nikah ya gitu. Jadi akhirnya dia operasi, dia memilih apa ya? Memilih untuk menjadi cowok. Kalian tahu Bunda Dorce? Iya tahu. Bunda Dorce itu apa ya? Nah, Bunda Dorce itu Maria. Awalnya kan Bunda Dorce laki kan ini. Kemudian dia memutuskan untuk memotong penisnya. Kalau ya operasi, jadi penisnya yang dibuang. Sekarang jadi cewek kan, jadi perempuan. Kalau kasus tetangganya saya itu yang dibuang itu kelamin perempuannya. Di pasar. Operasi, operasi. Yang tanya kak, Iya. itu saudaranya gimana kak? Semua masuk. Maksudnya. Nggak bisa melakukan. Itu bukan gitu kak. Kakaknya mikirnya gitu lah keren. Suka cowok sama suka cewek gitu kak? Suka cowok sama suka cewek. Iya dua-duanya Iya kan, suka. dia tadi disebutin gay, tapi nggak kayak gay gitu. Nah, ibu Dia dulu pernah sempat apa ya, maksudnya sempat suka sama saya. Sempat suka sama saya, padahal saya tahu dia waria gitu. Dia tuh kayak masuk. Tingkahnya apa? Gitu, tapi suaranya cowok. Jangan takut terlalu berat Il. Nah, dia pernah bilang, kan dulu kan ada WA ya, adanya tuh Facebook. Dia bilang
Jadi apa, Kak? Islam. Jadi mana? Gitu. Jadi Ya mana? untuk apa? Untuk apa maksudnya? Untuk memilih gitu. Dulu itu ada kayak tanda tangan bahwasanya dia mau operasi mau buang apanya. Apakah mau buang penisnya atau mau buang dari segi perempuannya gitu. Ternyata dia buang dari segi perempuannya karena dia ya kayak gitu dah. Kayak kalau lihat dia kayak nyengir gitu kan dia kayak langsung ternyata kira mau bilang apa, ternyata mau nggak mau jadi orang. Karena apa? Karena orang yang Rafka pacaran terus besok. juga kurang gitu. Jadi dia sekarang itu karena apa? Meskipun dia udah operasi memilih memilih cowok, hormon testosteronnya dia kurang. Hormon testosteronnya dia kurang. Itu terima kodratnya aja. Kalau udah dorce kan memang pengen jadi cewek ya. Jadi yang cowok yang dihilangin. Udah dorce yang paling itu. Kalau Lucinta Luna enggak. Lucinta Luna itu memang gay ya. Kalau Lucinta Luna gay ya. Kalau udah Katanya diganti ke cewek dan apa? Hah? Katanya diganti ke Ya, cewek. iya, Bunda Dorce itu awalnya dulu cowok. Ah, kita bina itu. Iya, Bunda Dorce. Yang nggak tahu yang meninggal 2 tahun ini ada dia. Nah, di sini ada kanker vagina, kanker serviks, sama kanker ovarium. Nah, 3 kanker ini biasanya sering terjadi pada perempuan. Nah, 3 kanker ini biasanya disebut dengan kanker genitalia. Karena apa? Karena berada di daerah vital perempuan. Nah, jadi ingat ada berapa kanker genitalia? Ada 3, kanker vagina, serviks, dan ovarium. Kalau kanker vagina berarti dia mengalami di bagian vagina. Kalau serviks berarti di bagian serviks. Kalau ovarium berarti di bagian ovarium. Nah, 3 kanker ini masuk dalam kanker genitalia. Oke? 14 berapa ya? 20. 14-20 ya? Oke, ini pas ya 1, 2. Kayaknya harus ada 1 di sini. Jadi saya silakan dibagi menjadi 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Siapa yang duduk di sini? Siapa yang duduk di sini? Clara. Yang duduk di sini siapa? Mati, Rafka sama ini. Ayo, kelompok 1, 2, 3, 4. Satu pocong oleh. Kok di? Oke, dibagi kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi tugasnya Pakai satu dong. Jadi tugasnya apa? Di sini saya sudah menyiapkan ya gambar-gambar sama tempat emosi ini punya kita apa? Kalian hanya tulis ini saja. Nama penyakit. Jadi ditulis di selembar, 1 kelompok 1 aja nama penyakit. Terus habis itu penyebab. Penyakitnya HIV. Penyebabnya apa dan cara penanganannya seperti apa? Kalau nggak ada cara penanganannya cuma dikirimkan doang ya. Kelompok 2, kelompok 3, apa tuh? Kelompok 4. Dan kalian bersihkan. Waktunya 10 menit cukup. Ayo kumpul di kelompoknya nasi. Mana jam
singa.